Ya, selamat siang sahabat jalan travel tradisi dan budaya. Kemarin setelah kita melintasi kota Temanggung dari Dieng, Wonoboyo, Candiroto, Ngatirjo, situs Liangan, situs Pringapus, Ngondosuli, kemudian masuk kota Temanggung. Kini kita mengambil rute Temanggung Magelang via Windusari Bandungan untuk melihat berbagai keunikan lain di sekitar jalan alternatif ini. Dari alun-alun Temanggung tadi kita berbelok ke selatan ya, ke selatan mengikuti rute dalam kota, terus menyusuri rute ini sampai nanti Tembara, Selopampang, Gambasan, Windusari, Bandungan, dan sampai Tempuran ke arah menuju Purworejo atau Borobudur. Jalan ini menjadi bagian jalan peradaban karena yaitu di sekitar jalan ini juga masih ada jejak peradaban dari Kerajaan Kalingga Hindusiwa yang menjadi bukti bahwa semakin ke selatan luas Kerajaan Kalingga itu. Di masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan, yang mana Rakai Pikatan nantinya menjadi tokoh yang melegalkan pluralisme keberagaman antar umat beragama. Ya. Di sini terdapat semacam taman. Kalau menurut informasi yang saya baca, di daerah Temanggung ini ternyata adalah sebuah wilayah taman kerajaan Rakai Pikatan yang berpusat di Ngadirejo di sekitar situs Liangan kemarin. Jadi taman di sini itu lengkap dengan pemandian dan situs pemujaan semacam pura. Nah, situs ini berada di sumber mata air Liangan yang sekarang menjadi objek wisata waterboom, Pikatan Waterboom. Itulah kenapa daerah sini ini namanya Desa Pikatan, karena ada jejak peninggalan Rakai Pikatan di daerah Temanggung yang mana diyakini sebagai taman dari Kerajaan Rakai Pikatan. Untuk lokasi Pikatan Waterboom itu ini di pertigaan depan ini ke kiri sekitar 400 meter. Di situ sumber mata airnya itu yang besar juga, itu ada reruntuhan candi Pikatan, dan konon juga ada prasastinya bahwa disinilah taman dari sang raja Rakai Pikatan. Jadi jalan ini juga masih menyimpan jejak peradaban di sekitar jalan Temanggung Magelang alternatif via Bandungan Windusari ini. Suasana di jalan ini ya relatif, jalanannya relatif ya lumayan lebar, tidak terlalu sempit. Kondisi jalan juga mulus, belum terlalu banyak tikungan di daerah Temanggung ini. Nanti ke depan setelah daerah Gambasan atau Windusari ya memang kontur tanahnya yang naik turun dan menikung.
cerita Rakai Pikatan menjadi penguasa di wilayah Kedu ini mendirikan banyak sekali jejak peradaban di sekitar Temanggung, Magelang, yang mana daerah kota Magelang, daerah tengah Magelang itu dulunya masih berupa danau, jadi masih berupa sumber air, seperti halnya Candi Kedung Songo yang di timurnya ada danau apa itu, Rawapening, danau Rawapening. Terlepas dari legenda, cerita baru Klinting, cerita yang menancapkan lidi dan lain-lain, itu legenda. Tapi faktanya memang iya, di situ danau, dan Kedung Songo merupakan kompleks taman juga dari wilayah Kalingga di sisi timur. Entah waktu raja siapa yang membangun itu, sampai saat ini belum ada data konkret ya di Kedung Songo. Tapi ke depan kita susuri wilayah segitiga yang arah Kedung Songo. Nah, ini di sekitar Tembara, Pasar Tembara ini kita ambil kiri ya, rute kiri. Kalau kanan kita ke kota kecamatan Selopampang di ujung tertinggi pemukiman Sumbing. Kita ambil kiri. Di sini ada kuliner enak, sahabat TNTP semua, yaitu tengkleng kepala kambing, khusus kepala kambing dan kaki kambing. Nah, sementara kami agak mengurangi kambing-kambing ini, ya mohon maaf tidak bisa kita review, kita lanjut saja ya. Sahabat TNTP semua, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, like-nya, untuk terus dukung channel ini, channel jalan-jalan asik, traveling asik, jelajah murah, melihat keunikan, melihat tradisi budaya, jelajah versi beda, traveling versi beda, tradisi versi beda, dan budaya versi beda. Kita lurus ke arah timur. Di depan ada pertigaan, kalau kita lurus itu kembali ke kota Temanggung dan jalan utama Temanggung Magelang. Kita ambil kanan menuju daerah Windusari. Kita lanjut terus ke arah timur. Kebetulan cuaca agak sedikit mendung, jadi kita jelajah santai. Di sekitar Tembara ini baru saja tadi di kanan jalan ada situs, bukan situs ya, tapi ini masuk ke budaya Islam terbesar di wilayah Sumbing ini, tradisi Jumat Legi. Tapi untuk itu mungkin kita sesi khusus untuk tradisi-tradisi ke depan. Nah, ini belok kanan ada petunjuk arah ke arah Selopampang. Kita ambil kanan menyusuri jalanan yang ya mulai naik turun. Kemudian kita kembali ke peradaban Hindu Siwa ya. Daerah Magelang masih berupa danau, diyakini masih berupa danau karena bukti konkret ditemukan prasasti di kota Magelang itu adalah abad ke 11 atau 12 ketika danau sudah surut.
Prasasti Mantiasih di Kota Magelang. Dan setelah daerah timur mengering, daerah cekungan Danau Purba itu mengering karena longsornya lereng timur pegunungan Menoreh membuat aliran Kali Progo lepas ke laut selatan Jawa. Jadi ya mengering. Ini di perempatan Gambasan, kanan ke arah Selo Pampang kita lurus, kalau kiri kita kembali ke poros utama Magelang Temanggung, kita lurus. Ya, jadi jalan peradaban semuanya melintasi lereng Sumbing Sindoro dan perbukitan Menoreh dalam. Karena yaitu diyakini bahwa cekungan di timur daerah Magelang kota itu masih berupa danau, dan Borobudur berdiri di tepian danau, berdiri di tepian danaunya, karena di atas bukit yang agak tinggi itu sekitar 150 meter. Ini terbukti dengan adanya bekas endapan lumpur di kaki Candi Borobudur. Jadi bisa dikatakan bahwa ya Borobudur, candi-candi yang di bawah berada di tepian danau saat itu. Ini kita arah Windusari, kita ada pertigaan Tugu Hitam, itu kita ambil ke kiri. Kalau lurus sebenarnya sama saja, cuma agak memutar panjang ya, lumayan jeda waktu yang lumayan, dan lebih efektif kita ambil kiri menyusuri jalan alternatif ini. Ini juga sebagai gambaran sahabat TNTB semua yang belum pernah melewati rute jalan alternatif Magelang Temanggung wilayah barat melalui Windusari, bisa menjadi rute pilihan ketika ingin traveling santai, menghindari kepadatan di Jalan Jogja Semarang, bisa berbelok ke arah sini dengan pemandangan yang asri, sejuk, teras siring sawah yang indah, banyak sekali di tempat ini. Bisa kita nikmati sepanjang perjalanan, tidak membosankan, tentu dengan kehati-hatian karena jalannya tidak terlalu lebar, tetapi relatif mulus. Jalanan ini bisa menjadi favorit juga untuk touring-touring jelajah, karena ya itu banyak kultur di daerah sini, mulai tradisi, adat, budayanya banyak sekali. Bahkan juga ada kuliner-kuliner yang menarik di sepanjang jalan ini, banyak sekali tersebar. Sahabat TNTB semua, silahkan kalau melalui Temanggung atau Magelang bisa menyusuri rute ini sebagai alternatif pilihan. Di samping itu juga banyak objek wisata, baik wisata alam, wisata sejarah, situs dan lain sebagainya. Salah satunya ya di depan ini ada sebuah objek alam namanya Tuk Umbul ya, tuk yang selalu keluar dari dalam tanah dengan derasnya. Nanti di pertigaan depan itu lurus sekitar 1 kilo Tuk Umbulnya, tetapi kita tidak melalui sana kan. Jadi kami sisipkan saja gambaran Tuk Umbulnya sebagai gambaran kalau melintasi daerah sini dan ingin berkunjung. Nah, jadi di sini kita ambil kanan menuju pasar Windusari, persis di samping pasar nanti ketemu jalannya. Nah, ini untuk Tuk Umbul di depan sana lurus ya, lurus, kita sisipkan fotonya. Kemudian rute ini juga menjadi rute alternatif
ketika kita menghindari kepadatan jalan utama ya. Tetapi jalanan ini adalah jalanan yang penuh nuansa alami, jadi sangat sayang kalau kita hanya melewatinya begitu saja tanpa mampir-mampir, tanpa melihat kultur budaya di sekitar sini. Di kanan jalan ini ada teras siring yang sangat indah ya, memukau. Apalagi ketika pagi hari dengan cahaya matahari yang ya bagus. Nah, ini di bawah talang air ini. Kita ambil ke kanan ini, wah pemandangan sawahnya luar biasa indah. Kita lurus lagi menyusuri jalan alternatif ini. Ini bisa menjadi rute pilihan ketika kita ke arah Purworejo, Kaliangkrik, atau sebaliknya ketika kita menghindari kota bisa di sana Salaman sana kita ambil arah ke kiri melewati Kaliangkrik, Bandungan, Windusari. Kemudian untuk fasilitas mungkin agak kurang karena ya ini suasana pedesaan dengan penerangan yang kurang. Jadi kalau untuk malam hari sebenarnya aman-aman saja karena saya sudah beberapa kali melewati malam hari dan ya masih ramai kok jalan ini. Tapi untuk sahabat yang dari luar kota ya harus perlu ditemani kalau melintas di sini malam hari. Setidaknya berhati-hati. Tapi untuk pagi hari, sore hari, wah sungguh pemandangan yang menyejukkan mata. Di depan ini juga ada objek air terjun ketika kita ke kiri ya. Nah, di sini air terjunnya saya kurang tahu namanya karena belum sempat mengunjunginya. Dan di depan ini kita akan sampai ke Pasar Windusari, persis di samping Pasar Windusari. Ketika kita ke kanan di depan ini kita akan kembali tadi jalan yang kita melingkar tadi, sama saja rutenya, cuma pemandangannya lebih indah jalan ini ya kalau menurut kami. Tapi silahkan sahabat semua coba, ini juga menjadi gambaran rute sahabat TNTB di sekitar sini yang belum pernah melewati rute ini jika ingin menjadikan pilihan alternatif ketika melintas Temanggung Magelang. Ini Pasar Windusari, pasar tradisional Windusari, banyak kuliner khas di daerah ini, terutama bebek di daerah sini ya. Di pertigaan pasar ini kita ambil kanan, kalau lurus kita ke pemandian Kali Bening di Magelang, Payaman ya, ke jalan utama Magelang Jogja, Magelang Semarang lagi. Kita ambil kanan sahabat TNTB. Di daerah sini banyak kultur, tradisi, budaya pembuatan arang sahabat semua. Jadi banyak sekali perajin arang di sekitar sini, bahkan di pinggir jalan juga banyak, sehingga jangan heran jika melewati Windusari sampai Bandungan itu di jalan terasa bau arang. Iya memang banyak sekali kultur pembuatan arang tradisional di daerah ini.
arang dari kayu yang digunakan untuk sate dan lain-lain itu. Kemudian kita langsung menuju ke depan. Nah, ini di kanan jalan ini daerah Kembang Kuning, sudah memasuki wilayah Bandungan ya ini. Itu ada sebuah situs candi yang cantik, benar-benar cantik, mirip dengan Candi Pringapus atau Candi Gondosuli di Temanggung kemarin ya. Ornamen, relief dan arsitekturnya, karena juga masih jejak peradaban Kalingga Hindu Siwa di wilayah selatan. Nah, ini di pertigaan ini kita ambil kanan, saya sisipkan gambarnya. Nah, ini jejak peradaban Kalingga waktu hingga zaman Rakai Pikatan sampai di sini. Dan ini dipercaya juga ya di sebelah kiri, karena ini jurang lembah pertanian sawah teras siring yang sangat-sangat indah, bahkan fenomenal ini diyakini sebagai taman di tepian Danau Purba. Jadi candinya ada di samping kanan di atas bukit, juga dekat dengan areal persawahan. Nah, ini di sini banyak kafe dan restoran kecil untuk rest area istirahat, menikmati pemandangan alam teras siring sawah di daerah Kembang Kuning ini. Ini sebenarnya wilayah ini dekat dengan kota Magelang, hanya terpisahkan beberapa kilometer oleh Kali Progo, tetapi menjadi wilayah yang berbeda karena terpisah Kali Progo ya sahabat semua. Kita ambil rute lurus hingga ke Pasar Bandungan, perempatan Bandungan nanti. Di sekitar sini banyak pasar tradisional unik di depan nanti ya, yang mana pasarnya itu tidak lazim seperti pasar-pasar yang lain, tetapi berada di depan teras rumah warga sahabat semua. Unik sekali, saya ingin sekali mengunjungi ketika hari pasar. Mudah-mudahan ke depan ada edisi khusus untuk pasar ini di daerah sini. Tapi unik ketika melintasi daerah sini, pasarnya yang ya toko atau memang resmi untuk berjualan sangat sedikit. Lebih banyak berjualan di depan rumah-rumah warga di dalam kampung, bukan di areal pasar, karena pasarnya sempit, akhirnya melebar ke pemukiman warga. Pasar ini konon ramai minggu pagi, jadi sementara kita minggu pagi juga jarang melintasi daerah ini, jadi belum kesampaian untuk melihatnya. Di sekitar sini ini pasarnya sahabat semua, TNTB semua ya. Jangan lupa sahabat TNTB semua untuk subscribe, comment, share, like-nya untuk membangun channel ini, agar kita bisa terus mengabarkan keunikan tradisi budaya dan peradaban di sekitar kita. Lanjut sampai ke arah Bandungan ya, bukan Bandungan. Bandungan berada di Kabupaten Semarang, sementara Bandungan di Kabupaten Magelang. Ini merupakan akses utama wisata ke daerah Nepal, Van Java, atau ke daerah tinggi di Magelang Barat ya, di mana objek wisatanya sudah sangat viral ya, jadi bisa dicari di browsing. Ya, ini sebenarnya melintasi jalan itu, jadi ketika sahabat semua melintasi jalan utama Magelang ke Kaloran, ke Kaliangkrik atau Kajoran, bisa mengambil rute ini untuk sekedar jalan-jalan ke arah utara, ke arah Temanggung. Dan tidak terlalu jauh sebenarnya,
waktu normal tempuh dari Temanggung ke Windusari hanya sekitar 20 menit. Dari Windusari ke Bandungan sekitar 15 menit. Nah, kalau kita ambil ke kiri ke kota Magelang lagi, cuma 5 menit. Nah, makanya tidak terlalu jauh sebenarnya rute alternatif ini. Hanya saja jarang dilintasi karena berada di lereng perbukitan Menoreh Dalam. Di sini juga ada legenda Candi Kucir ya kan, Gunung Kucir, karena gunungnya ada pohon-pohon di atas bukit seperti kepala yang kucir ya, jadi ada legenda Gunung Kucir juga. Yang view-nya karena ini daerah perbukitan, kalau kita melihat ke timur pasti akan melihat kota Magelang dari ketinggian, dari lantai 2. Sementara di barat ya gugusan Menoreh Dalam dan Sumbing yang akan kelihatan. Sementara Sindoro tertutup oleh Gunung Sumbing karena ini sudah di sebelah selatan, bukan di timur lagi. Ini memasuki daerah Candi Macanan Bandungan Magelang. Entah kenapa dinamakan Candi Macanan, pasti ada hubungannya dengan candi atau situs, karena sebaran situs-situs Hindu Siwa sampai daerah ini banyak jejaknya. Tetapi menjadi ujung dari sebaran Hindu Siwa, candi-candi Hindu Siwa, situs-situs Hindu Siwa ya cuma sampai daerah Bandungan ini. Karena ketika kita ke selatan, yang kita temukan adalah situs-situs dari dinasti Sailendra dengan sebaran candi-candi Buddha Mahayana. Nah, makanya ini fakta bahwa ini ujung timur, ujung selatan dari dinasti Kalingga ya karena tadi ada candi di tengah persawahan bawah bukit tadi ya. Karena selepas ini situs-situs yang ditemukan sudah situs Buddha, bukan lagi ke Hindu Siwa. Entah ini bersamaan dengan pembangunan Borobudur atau sebelumnya, karena Borobudur ini juga candi pertama yang dibangun umat Buddha di tanah Jawa. Jadi ada kemungkinan situs-situs kecil itu dibangun setelah Candi Borobudur ada. Ini perjalanan kita besok akan kita lanjut ke menyusuri ke dinasti Sailendra ya di timur, di selatan Jawa. Karena utara dengan Kalingganya, selatan dengan Sailendranya. Untuk dongeng dan hal lainnya kita sampaikan besok ketika kita menyusuri jalanan Borobudur. Nah, di samping kanan tadi lokasi pasar Papringan Bandungan ya, jika hari Minggu ingin berwisata di daerah sini. Nah, kita hampir sampai ke Pasar Bandungan, Kabupaten Magelang. Di samping ini jejak peradaban Mataram kuno Hindu Buddha, ini juga menjadi jejak sejarah rute perang gerilya Diponegoro. Nah, sebenarnya banyak keunikan sekitar kita.
yang perlu kita ungkap, terutama untuk generasi muda yang ya bisa mengungkap fakta-fakta sejarah lain ya, di mana banyak fakta yang belum terungkap seperti Gedung Songo, waktu raja siapa dari dinasti Kalingga yang membangun. Nah, generasi muda kalau mempunyai minat traveling sekalian berjelajah peradaban ya bisa menjadi sumber referensi jalanan ini. Di pertigaan Bandungan kita ambil arah kiri, tetapi sedikit saja. Setelah ini kita ambil kanan, karena kalau lurus ke arah kota ya persis di alun-alun kota Magelang, sementara kanan ke wisata di lereng Sumbing Magelang yang sudah banyak terkenal itu. Nah, kita ambil kanan menyusuri rute jalanan yang tidak lebar lagi. Rute ini menjadi penghubung utama dari Kecamatan Tempuran ke Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. View di sini juga tak kalah indah ketika melihat ke timur, ke arah kota, karena kota berada di bawah dan kita di atas perbukitan. Nah, inilah jejak peradaban kenapa berbeda setelah memasuki wilayah Tempuran hingga Borobudur ini. Di Bandungan jejak peradaban Hindu-Siwa, sementara di Tempuran ke selatan sampai Borobudur itu jejak peradaban Buddha. Sebenarnya Buddha dan Hindu masuk ke Nusantara hampir bersamaan di abad keempat. Kemarin Hindu dari Kalimantan masuknya ya, Kutai, Kartanegara. Sementara Buddha masuk melalui Sumatera, Semenanjung Malaya dengan Sriwijayanya. Dengan kerajaan Sriwijaya yang begitu terkenal bahkan sampai ke Myanmar dan Korea wilayahnya. Di sepanjang jalan ini banyak sekali tradisi tari-tarian, karena ini juga merupakan salah satu penyokong acara tahunan Festival Lima Gunung Kabupaten Magelang ya. Desa-desa di sekitar sini adalah penyokong kesenian, pertunjukan tari dan pertunjukan budaya. Jadi ya banyak sekali tradisi budaya di sekitar sini. Rata-rata tradisi tari dan lain itu peninggalan masa Mataram ya, yang mana tari-tarian itu sangat melegenda di saat kerajaan Mataram di tanah Jawa. Mataramnya adalah Mataram baru ya, bukan yang kuno. Kalau yang kuno itu ditandai nanti sampai runtuhnya Kalingga dan runtuhnya dinasti Sailendra, sehingga diganti dengan masih keluarga dinasti Kalingga di timur, yaitu mulai Majapahit, dan itu memasuki era Mataram baru. Sekaligus menjelajah melihat keindahan alam ya, kita sambil mendongeng ya sahabat semuanya. Dan mohon maaf jika keterbatasan informasi, data dan narasi, karena semata-mata hanya untuk konten hiburan saja, bukan untuk mencari pembenaran dan
mencari semacam ya pelurusan atau apa, yang mana konten ini hanya untuk bertujuan hiburan untuk sahabat TNTP semua ya. Subscribe, like, komen, dan share-nya sahabat TNTP semua. Jangan lupa kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi keunikan di sekitar kita. Ini sudah mulai mendekati jalan utama Magelang Purworejo, jalan besar Magelang Purworejo ya sahabat TNTP. Dan besok kita lanjut menyusuri keunikan-keunikan tradisi budaya dan peradaban dari dinasti Sailendra, yang mana banyak ditemukan di daerah Tempuran sampai Borobudur ini. Jalan-jalan santai, melihat pemandangan, juga sesekali menyempatkan untuk kuliner. Di sini nama daerahnya adalah Babrik, dan kita ketemu lagi dengan pasar tradisional Babrik ya. Babrik ini sebuah pasar tradisional modern di daerah Tempuran salah satunya, dan merupakan ring 3 dari objek wisata Borobudur ya. Kita sudah dekat dengan objek wisata Candi Borobudur. Sekitar setengah jam lagi jika kita ambil kanan di perempatan Tempuran, kita ke kiri bisa langsung ke Ringin Putih Borobudur, atau ke kiri arah Magelang, kanan arah Purworejo, kiri arah Magelang. Kemudian di ujung kita berbelok ke kanan, kita melewati daerah Kalinegoro. Terima kasih, sampai di sini untuk edisi Jalan Magelang Temanggung via Windusari Bandungan. Kita ketemu di episode selanjutnya.